Yang terakhir ada berdasarkan sistem pemerintahan negaranya, konstitusi dibagi menjadi konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Konstitusi sistem presidensial ini cirinya adalah di samping mempunyai kekuasaan nominal sebagai kepala negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan presiden mempunyai kekuasaan yang besar. Lalu konstitusi sistem pemerintahan parlementer ini bercirikan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuasaan-kekuasaan yang menguasai parlemen. Sekian materi macam-macam konstitusi dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Kepada Nisa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan filsafat negara dengan konstitusi. Ada 3 hubungan filsafat negara dan konstitusi. Yang pertama, isi konstitusi. Yang kedua, diktum konstitusi. Yang ketiga, cara mengubah konstitusi. Pada isi konstitusi, hubungannya ialah dasar konstitusi dapat berupa konsideran dan dikeluarkan dalam bentuk deklarasi atau berupa kesimpulan dalam suatu mukadimah atau pembukaan konstitusi. Yang kedua, hubungannya itu diktum konstitusi. Dalam pasal pertama bersih tercantum identitas negara, daerah, bangsa, bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Selanjutnya, dinyatakan hak asasi dan kebebasan warga, nama lembaga di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, beserta susunan, cara pembentukan, dan wewenang kedudukan. Pada bagian akhir ini disebutkan cara atau prosedur mengubah konstitusi tersebut. Hubungan yang ketiga yaitu cara mengubah konstitusi. Sidang badan legislatif dengan syarat pencapaian quorum dan jumlah minimum untuk menerimanya. Referendum yaitu permintaan pendapat rakyat tentang perlunya perubahan atau tidak terhadap konstitusi. Cara mengubah konstitusi ini melalui negara-negara bagian dalam negara federal melalui musyawarah khusus atau special constitution. Next. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan konstitusi antar negara. Yang pertama ada konstitusi RI UUD 1945. Yang kedua konstitusi negara liberal, yang ketiga konstitusi sosialis komunis. Yang pertama konstitusi RI UUD 1945. Kepala negara adalah seorang presiden, pasal 6. Menggunakan sistem pemerintahan presidensial, pasal 6 dan 17. Menerapkan sistem pembagian kekuasaan, kekuasaan eksekutif dipegang seorang presiden. Dibantu satu wakil presiden dan para menteri, pasal 17. Kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR bersama-sama dengan presiden, pasal 5 dan 1 dan 20. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, pasal 24. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali sampai dengan tahun 2002. Sedangkan konstitusi negara liberal, kepala negaranya adalah seorang presiden atau Article Section 1. Selanjutnya menggunakan sistem pemerintahan presidensial, artikel 2, lalu menerapkan sistem pemisahan kekuasaan. Dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden untuk masa jabatannya 4 tahun. Atau artikel 11 section pertama. Kekuasaan legislatif ini dipegang oleh Kongres, House of Representatives, dan Senat. Selanjutnya, kekuasaan yudikatif dipegang oleh sebuah Mahkamah Agung.
Selanjutnya, telah diamandemen 24 kali sampai dengan tahun 1945. Kalau yang pertama itu Konstitusi RI sudah diamandemennya sebanyak sebanyak 4 kali, sedangkan Konstitusi Negara Liberal sudah 24 kali diamandemennya. Sedangkan yang terakhir Konstitusi Sosialis Komunis, yaitu paham yang dianut adalah Marxisme Leninisme dalam bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Lembaga negara yang menyelenggarakan pemerintah adalah Soviet tertinggi yang terdiri dari MPR, Perwakilan Rakyat, Perwakilan Republik Negara Bagian Presidium Soviet tertinggi. Lalu menteri-menterinya juga bertanggung jawab kepada Presidium Soviet tertinggi. Dan hanya dapat satu partai politik saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nisa yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cici. Kepada Cici, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau yang disebut dengan amandemen. Pada amandemen ini mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Latar belakang terbentuknya UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun, janji tinggallah janji. Setelah Jepang berhasil memukul mundur tentara Belanda, malah mereka sendiri yang menindas kembali bangsa Indonesia, bahkan lebih sadis dari sebelumnya. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan dasar negara yang telah dibuat oleh Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 ini
disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai 11 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikian pengertian Undang-Undang Dasar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai dua sifat, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat supel atau elastis. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus tetap menjaga supaya sistem undang-undang dasar tidak ketinggalan zaman. Kemudian yang kedua yaitu sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat rigid, yaitu sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat rigid ini berarti mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, serta hanya dapat diubah dengan cara yang khusus dan istimewa atau yang disebut dengan amandemen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cici yang telah menyampaikan materinya, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Yulia. Kepada Yulia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai kedudukan UUD 1945. Kedudukan UUD 1945 dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sebagai norma atau hukum, yang kedua adalah sebagai hukum dasar. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu sebagai norma atau hukum. Dibagi menjadi dua. A. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, lembaga negara atau masyarakat, WNRI, dan penduduk di RI. Yang B. Berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. Kemudian, yang kedua adalah sebagai hukum dasar. Yang A. UUD merupakan sumber hukum tertulis atau tertinggi setiap produk hukum, seperti UU, PP, Perpres, Perda, dan setiap kebijaksanaan pemerintah berlandaskan UUD 1945. Yang B, sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Selanjutnya adalah hubungan antara pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945. Terdapat 5 macam. Yang pertama adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Yang kedua adalah hakikat dan kedudukan pembukaan. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu UUD negara Indonesia. Yang keempat, pembukaan mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah. Yang kelima adalah kedudukan dan hubungan pembukaan UUD 45 dengan batang tubuh UUD 45. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulia yang telah menyampaikan materinya. Sekian presentasi dari kelompok kelas 3A. Untuk selanjutnya ada dari kelas 3B, barangkali ada yang ingin menambahkan materi, saya persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 3B akan menambahkan materi yang belum disampaikan oleh kelompok kelas 3A. Yaitu yang pertama di sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara di sini yaitu ada 3, memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Yang pertama memaksa ialah semua peraturan perundangan yang berlaku diharapkan akan ditaati. Yang kedua ada monopoli, yaitu negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat. Dan yang ketiga ialah mencakup semua, yaitu segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk semua orang, warga negara tanpa terkecuali. Selanjutnya ke pemateri kedua. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai fungsi negara secara umum. Fungsi negara secara umum adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Untuk fungsi negara, menurut beberapa ahli sudah dijelaskan oleh kelompok 3 dari kelas A. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menambahkan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Ya, mengenai di pengertian, boleh. Nah, di sini saya akan menambahkan mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada 4. Yang pertama ada organisasi negara, kemudian yang kedua ada hak-hak asasi manusia, yang ketiga ada prosedur mengubah undang-undang dasar, kemudian yang keempat ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, itu menurut Miriam Budiarjo tahun 1984 halaman 101. Nah, kemudian tadi juga sudah dipaparkan ya oleh kelompok dari kelas A bahwa konstitusi itu ada tidak hanya ada satu gitu, ada macam-macam konstitusi. Nah, begitupun dengan UUD 1945 itu bukan satu-satunya hukum dasar atau konstitusi yang berlaku di Indonesia gitu, tetapi ada juga hukum dasar yang berlaku, yaitu ada hukum dasar tidak tertulis, yang dimana hukum dasar tidak tertulis itu memuat aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara yang biasanya disebut dengan konvensi. Nah, adapun contoh dari konvensi itu sendiri adalah pidato presiden yang dilakukan setiap tanggal 17 Agustus. Sekian dari saya, silakan kepada materi selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menambahkan mengenai dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, periode 1945 sampai 1949, yaitu berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, ada periode tahun 1949 sampai 1950, yaitu berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang selanjutnya, periode tahun 1950 sampai 1959, yaitu berlaku Undang-Undang Dasar sementara. Periode selanjutnya yaitu tahun 1959 sampai 1999, yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir, periode 1999 sampai sekarang, yaitu berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kemudian saya serahkan pada pematerian selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu ada penambahan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya,
Sejak bergantinya pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan reformasi, perubahan konstitusi dipandang sebagai kebutuhan dan agenda yang harus dilaksanakan berdasarkan pandangan berbagai kalangan dengan berbagai pertimbangan yang paling umum diantaranya yaitu bahwa konstitusi Indonesia ini dianggap tidak cukup mampu untuk mendukung penyelenggaraan negara yang demokrasi dan menegakkan hak asasi manusia. Berikut merupakan dasar pemikiran di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terlampau sedikit jumlah pasal dan ayatnya, yaitu hanya 37 pasal. Hal ini menyebabkan belum cukupnya undang-undang mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa di dalamnya, yang makin lama semakin kompleks. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham supremasi MPR, di mana hal ini menyebabkan tidak adanya sistem checks and balance antara cabang kekuasaan negara. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. Presiden pada pemerintahan ini tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan pemerintah, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membentuk undang-undang, yaitu sebagai legislatif, dan kekuasaan bidang kehakiman dengan adanya hak prerogatif seperti memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi. Yang selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 beberapa muatannya mengandung potensi multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan kepada pihak-pihak penguasa tertentu. Yang kelima yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sangat mempercayakan pelaksanaannya kepada semangat penyelenggaraan negara. Selanjutnya, ada pengertian amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen berasal dari bahasa Inggris yaitu amandemen yang artinya perubahan atau merubah. Menurut Maman, amandemen Undang-Undang Dasar itu adalah menambah, merinci, dan menyusun ketentuan yang lebih jelas. Dengan demikian, amandemen dapat diartikan dengan menambah, mengurangi, baik redaksi maupun isinya, yaitu sebagian atau seluruhnya. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada SU MPR tanggal 12 sampai 19 Oktober 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, perubahan ketiga dilaksanakan pada ST MPR tanggal 9 November 2001, sedangkan perubahan keempat dilaksanakan pada ST MPR tanggal 10 Agustus 2002. Tentu saja dengan hasil amandemen tersebut terjadinya perubahan baik dari segi reaksi, konteksnya maupun maknanya. Perubahan itu juga berupa adanya pengurangan, adanya penghapusan dan penambahan, dan ada juga yang baru sama sekali. Selanjutnya, di antara hasil perubahan yang prinsipil dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen antara lain yaitu tentang MPR di mana anggotanya semua berasal dari hasil pemilu, yaitu tidak ada yang diangkat anggota MPR selain dari hasil pemilu. Yang kedua yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, keberadaan DPA dihapus. Yang keempat, munculnya lembaga yudikatif yang baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selanjutnya yaitu masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode.
Yang keenam yaitu adanya pembatasan tentang wewenang presiden. Yang ketujuh, dimasukkannya pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD dan lain-lainnya. Selanjutnya, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini pada tanggal 10 Agustus 2002, maka Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri atas pembukaan dan batang tubuhnya saja. Sedangkan status penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang dulunya merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar, sekarang tidak lagi diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yaitu sistem pemerintahan negara, kelembagaan negara, pemerintah daerah, hubungan antara negara dan warga negara atau penduduk, bendera dan bahasa, perubahan Undang-Undang Dasar aturan peralihan dan tambahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Widya yang telah memberikannya kepada saya. Saya akan melanjutkannya ke pematerian mengenai sistem pemerintahan negara. Berdasarkan isi pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia dibangun atas prinsip-prinsip dasar berikut. Yang pertama, ada negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan pasal 1 ayat 3. Kemudian yang kedua yaitu ada pasal 1 ayat 2 mengenai kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Kemudian yaitu yang ketiga, ada pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi atau hukum dasar. Kemudian ada presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian ada sistem presidensial, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada MPR. Dan yaitu ada menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Next. Mengenai kelembagaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar hasil amandemen, maka kelembagaan negara mengalami perubahan baik dalam hal kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga-lembaga tersebut. Adapun lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen adalah 1. MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, di mana semua anggotanya dipilih lewat pemilihan umum, Presiden dan Wakil Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, di antara lembaga-lembaga tersebut dimungkinkan adanya hubungan kerjasama, seperti antara Presiden dan DPR dalam membuat undang-undang dan menetapkan APBN. Kekuasaan lembaga dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang disebut trias politika. Menurut Undang-Undang Dasar, di samping kekuasaan lembaga di atas, masih ada kekuasaan inspektif atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK. Next. Mengenai sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 71 butir ketentuan, sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 199 butir ketentuan. Untuk meningkatkan pemahaman warga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen perlu adanya sosialisasi yang terus-menerus, baik melalui lembaga pendidikan atau masuk dalam materi perkuliahan atau pembelajaran, juga melalui media massa seperti cetak dan elektronik, berbagai seminar, dan diskusi. Namun demikian, sosialisasi Undang-Undang 1945 belum dilakukan secara meluas.
Bagi kalangan perguruan tinggi, sosialisasi harus dilakukan secara benar, di mana para mahasiswa tidak hanya diajak menghafal saja, melainkan harus memahami secara komprehensif bagaimana makna sesungguhnya, baik di dalam pembukaan maupun pasal demi pasal yang dikaitkan dengan undang-undang. Sehingga praktiknya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dipahami secara komprehensif oleh banyak orang. Mungkin cukup sekian dari pematerian sistem pemerintahan negara. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk kelas 3B yang telah menambahkan dan melengkapi materi. Mungkin sekian presentasi dari kami, kelompok kelas 3A dan kelas 3B mengenai negara dan konstitusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sudah.